Hai guys, jadi di video hari ini aku akan tunjukin ke kalian my top 5 favorite foundation yang harganya di bawah 200.000. So, foundation is one of my favorite makeup item karena aku suka banget kalau base makeup atau kulit aku tuh terlihat flawless. Soalnya kalau udah flawless itu kayaknya gak usah pakai banyak makeup tuh udah oke gitu, udah cantik. Dan khusus video ini aku udah beli lumayan banyak foundation untuk ngetes. Dan ini adalah kelima foundation yang menurut aku kualitasnya paling bagus dan paling oke. Yang pertama yang akan aku rekomend adalah my most favorite foundation. Kalian bisa tebak. Yaitu yang L'Oreal Infallible Pro Matte. Sejak aku cobain produk ini, aku kayak langsung falling in love sampai sekarang. Bahkan bulan ini kan aku traveling terus ya. Aku kemarin ke Korea musim dingin, terus habis itu aku ke Singapura seminggu dan lain-lain. Aku selalu pakai foundation ini karena aku tuh kayak percaya banget sama dia. So, aku akan kasih tahu ke kalian kelebihannya apa dan juga kekurangannya apa. What I love about this foundation yaitu dia tuh finishnya cantik banget, kayak very beautiful matte finish, tapi nggak kering sama sekali. Kulit aku tuh tipe yang normal to dry, tapi di T-zone itu kadang suka berminyak. Jadi it's like a combination, tapi lebih ke dry gitu. Dan foundation ini kayak bagus banget di kulit aku. Dia juga bikin kulit kita itu terlihat poreless, kayak nggak berpori-pori, kayak mulus. Dan juga coveragenya oke. Ini medium to full coverage. Terus ini juga easy to blend. Dan walaupun dia tuh flawless and full coverage, dia itu nggak bikin kulit kita terlihat cakey sama sekali. Dan alasan aku selalu bawa foundation ini karena ini tuh super long lasting dan dia tuh nahan minyak banget. Soalnya kalau ke acara kan eventnya pasti mulai dari pagi sampai malam, dan biasanya aku tuh jarang banget touch up makeup aku, so aku selalu pakai foundation ini. Dan ya, it did a great job. Walaupun udah malam sih nggak sebagus pas pagi, tapi dia tuh kayak masih bagus, masih tahan di kulit. Kalau kekurangan dari foundation ini sih aku belum temuin ya. Paling kalau di Indo itu mungkin shade-nya aja kurang lengkap. Sebenarnya aku tuh paling pas sama satu yang 03, cuman sekarang aku pakai 102 sih, nggak terlalu putih lagi, kayak udah oke, jadi aku pakai yang 102. Aku ada sedikit tips, yaitu kalau blend foundation ini bagusnya itu pakai sponge yang agak basah. Soalnya kalau pakai brush dia itu kayak bisa nyangkut di dry patches, jadi kayak agak kering, terus kayak ada garis-garis brush gitu loh. Jadi paling cantik tuh pakai sponge yang basah. Dan kalau aku pakai foundation ini, aku nggak pernah pakai bedak lagi. Soalnya kalau pakai bedak, it seems too heavy, kayak gitu. Jadi bagusnya skip bedak aja. Kecuali muka kalian bener-bener berminyak, ya udah kalian boleh pakai bedak. Dan terakhir, menurut aku foundation ini lebih cocok untuk kayak ke acara yang semi formal to formal atau event. Yang kedua adalah The Body Shop Matte Clay Skin Clarifying Foundation. This is my latest purchase. Dan aku agak kaget karena ini masih 100-an ribu. Soalnya setahu aku produk Body Shop itu kan gak murah-murah amat ya, kayak 200-300 ribu ke atas. Tapi ini masih 100-an ribu. Dan aku juga suka banget sama foundation ini, soalnya dia itu juga kasih hasil yang kayak beautiful matte finish. Sama dengan yang L'Oreal tadi, ini tuh matte tapi nggak drying. Kalau untuk coveragenya ini lebih rendah dari yang L'Oreal tadi, ini tuh kayak medium aja. Dan ini tuh juga long lasting, cuman kalau pakainya udah agak lama, dia itu sih nggak jadi shiny, cuman dia kayak lebih terlihat melted into skin gitu loh. Jadi kulit kita terlihat lebih glowy, lebih dewy, tapi nggak terlalu terlihat oily gitu. Dan ini tuh juga lebih ringan daripada yang L'Oreal. Jadi kalau hanya untuk sehari-hari, aku rekomen yang The Body Shop ini. Dan menurut aku ini cocok untuk all skin types. Kalau misalnya kalian kulit kering, saran aku sih sebelum pakai foundation apapun, kalian harus pakai skincare dulu gitu. Jadi biar kulitnya itu udah lembab, jangan pakai dalam kondisi kulit kering karena bakal hard to blend dan kayak terlalu matte gitu. So yeah, I love this. Yang ketiga adalah yang Wet n Wild Photo Focus Foundation. Jadi kelebihan dari foundation ini adalah dia itu kayak bener-bener no flashback atau no white cast gitu pas foto pakai flash. Jadi kayak bagus banget untuk photoshoot. Dan hasil dari foundation ini tuh super matte, bener-bener kayak matte gitu, dan dia tuh bikin kulit kita terlihat fresh looking dan kayak seger gitu. Dan ini tuh hasilnya kayak natural medium coverage gitu, nggak terlalu full. Dan sebenarnya packagingnya tuh lumayan unik ya, karena dia dalamnya itu kayak gini, kayak ada spatula gitu. Jadi agak different sama yang lain. Jadi kalau mau pakai tinggal dadat gitu. Foundation ini juga long lasting, dia kayak nahan minyak gitu. Dan aku rekomen foundation ini untuk kalian yang oily skin.
to combination skin. Kalau kalian dry skin sih aku nggak rekomend sama sekali karena bakal too drying for your skin. Menurut aku ini juga cocok untuk sehari-hari karena dia juga ringan, nggak berat sama sekali. Kekurangan dari foundation ini sih menurut aku kayak wanginya tuh kayak agak bau kimia gitu loh. Dan karena di Batam sih agak susah nyari ya, jadi aku beli di online shop dan warnanya itu kayak agak pink gitu. Jadi kulitku kan kuning banget dan ini tuh agak pink, jadi kayak shade-nya sedikit kurang match aja. But overall, kalau kalian oily skin, you can try this. Favoritku yang keempat adalah yang Revlon Color Stay Foundation. Sebenarnya foundation ini aku udah pernah pakai sekitar 3-4 tahun lalu. Waktu itu packagingnya masih yang nggak ada pumpnya, sekarang sudah ada pumpnya. Yang Revlon ada 2 jenis, yang satu untuk oily skin, yang satu untuk ke dry skin. Cuman karena kemarin yang untuk dry skin nggak ada shade aku, jadi aku beli yang oily skin. Jadi ini hasilnya tuh lebih matte, tapi menurut aku dia nggak terlalu matte sih, dia lebih ke satin finish gitu. Ini adalah foundation yang aku pakai hari ini. Foundation ini juga easy to blend, dia juga not so drying, cuman kalian pakainya nggak boleh terlalu banyak karena bakal terlihat berat dan agak gumpal. Dan aku nggak tahu mereka ganti formula apa enggak, cuman aku merasa yang dulu lebih matte, yang sekarang tuh kayak nggak se-matte dulu, dan kalau pakainya udah lama dia bakal agak shiny gitu. Cuman kalau kita blot pakai bedak atau apa dia udah oke sih. Jadi itu aja sih sedikit concernnya. Dan sama dengan yang Wet n Wild, ini juga ada sedikit bau kimianya. Tapi kalau kalian nggak keberatan ya nggak apa-apa sih. Yang terakhir adalah dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation. Ini tuh juga ada 2 jenis. Yang untuk dry skin kalian bisa pilih yang dewy, yang untuk oily skin kalian bisa pilih yang matte and poreless. Tapi aku lebih suka yang matte daripada yang dewy itu. I don't know why, but I prefer this. Hasil dari foundation itu lebih tipe yang lightweight, natural finish gitu. Jadi dia nggak se-flawless yang L'Oreal sama Revlon. Ini lebih ke natural everyday finish gitu. Karena ini natural finish, jadi dia tuh lebih look like skin. Kalau di kulit aku ini tuh lebih ke semi matte gitu, nggak yang super matte. Sama foundation ini tuh no pump. Kalau aku sih nggak keberatan ya, cuman ada beberapa sih yang kurang suka kalau no pump. Jadi ya keep in mind aja. So if you're looking for everyday natural finish, lightweight and look like skin foundation, maybe you can try the Maybelline Matte and Poreless one. So jadi itu dia kelima foundation favorit aku. Kalau kalian mau tahu foundation yang aku udah beli tapi aku nggak suka, kalian bisa komen di bawah kalau kalian mau, supaya aku bisa bikin kayak products I regret buying, something like that. Kalau kalian ada recommend foundation yang bagus dan terjangkau, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. And I'll see you guys next time. Bye!